Halo semuanya, sawadee-krab. Selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update terkait dengan pemaparan hari ini di tanggal 26 April 2022 pada saat tim penyidik Notaburi menyampaikan pemaparan dan juga ada video profil penjelasan secara detail tentang isu-isu yang tersebar di masyarakat terkait dengan tenggelamnya Tank Monida. Langsung aja teman-teman, di bagian pertama aku sudah kasih prolognya, kalian tonton bagian pertama khusus pemaparan, dan di bagian ini adalah kita akan langsung ke intinya adalah mengenai apa yang dipaparkan beberapa di antaranya. Jadi dari tim penyidik Notaburi, dari Polisi Letnan Jenderal Chirapat Pumchit, Commander of Police One, itu sudah selesai bagian pemaparannya. Tapi yang menarik juga ada sejumlah tokoh juga yang hadir pada saat pemaparan ini. Ibu Panida dan juga pengacaranya Deca juga hadir, dan juga tokoh-tokoh lainnya nanti kita akan update di video berikutnya. Kita akan coba lihat dulu, ada beberapa hal yang menurut aku cukup, ya ada yang banyak yang nggak sesuai ekspektasi, tapi ya udah kita lihat dulu aja ya bagaimana perkembangannya. Jadi gini, ini adalah video yang akan aku buka dengan pembahasan pada saat aku live Instagram tadi di Anjas di Thailand ya, Instagramku. Aku menjelaskan bahwa, loh, kok aku ngelihat ada sosok, ini adalah fotonya, aku lagi nunjuk begini. Kok di ujung dari speedboat tersebut ada sosok kayak manusia nih, aku coba zoom. Ya, ada sosok manusia, ada dua orang, dan maksudnya gini, terlepas dari kita punya keyakinan masing-masing, tapi coba aku lihat dari pandangan mata dulu ya teman-teman ya. Kalau aku lihat di kapal ini, yang membuat aku surprise dan juga sangat terkejut pada saat aku live Instagram melihat secara langsung pemaparannya, di ujung speedboat itu memang ada sosok yang lagi jongkok, kemudian ada satu juga di belakang itu yang dikasih tunjuk panah ke bawah, itu juga sama ada manusia di situ. Nah, ini linear dengan penjelasannya Sen, bahwa Tengmo terjatuh pada saat Tengmo mau buang air kecil, kemudian dia pegangan pahanya Sen, dan Sen lagi main HP. Pada saat Tengmo jatuh, Sen nggak lihat secara detail kapan jatuhnya karena lagi fokus main HP. Begitupun juga dengan Gatik, dia lagi berada di belakangnya Sen sana, dan dia juga lagi main HP. Kemudian di depan itu ada pria yang lagi berdiri, terus sosok yang lainnya ya Robert ya yang nyetir di dalamnya itu, dan satu lagi sebelahnya adalah si Joe. Kalau dari foto ini yang secara official sudah ditunjukkan oleh penyidik Notaburi, ini artinya bahwa penyidik Notaburi mengatakan bahwa apa yang dikatakan alibinya Sen adalah benar. Aku tahu, kalian masih bergejolak, gimana sih ini nggak mungkin deh. Ya udah, kita pahami dulu datanya ya. Ini kita coba menetralisir dengan berbagai macam ya drama lah ya. Ini adalah fakta yang disampaikan dari penyidik Notaburi. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, mana lagi ya? Oke, yang kedua adalah mengenai luka. Oke. Luka 30 cm di pahanya Tank Monida yang lurus ya. Lurus itu, hati kecilku juga berkata agak berat, tapi aku sampaikan dulu ya apa yang disampaikan penyidik Notaburi. Jadi penyidik Notaburi itu sudah melakukan berbagai simulasi dengan kedalamannya. Kedalamannya itu berapa sih kalau nggak salah, dalam lukanya itu dalam 4,5 cm, dan ini sudah dikonfirmasi karena baling-baling, dan luka ini konsisten dengan 22 luka lainnya. Oke, maksudnya gimana? 22 luka lain, jadi lukanya itu ternyata nggak cuma 22 titik ya teman-teman, ada 22 sampai 26 atau bahkan 27 lah. Karena luka-luka itu kan kecil juga termasuk kategorinya luka kan ya. Kalau kalian lihat di gambar 15, 16, 17 sampai 21, itu adalah kayak baretan. Nah, menurut keterangan penyidik Notaburi, baretan-baretan itu adalah identik dengan baling-baling tersebut. Nah, tapi kita coba lihat lebih detail ya. Nah, pada saat penyidik Notaburi kan pada saat pemaparan itu ada sekitar video kurang lebih 30 menit ya, yang di situ adalah video dan juga narasi, disampaikan data-data apa aja yang menjadi perdebatan masyarakat, dan di sini disimulasikan ternyata memang baling-baling tersebut match dengan luka dari Tank Monida, termasuk yang 30 cm dan juga dengan 20-an luka lainnya. Belasan lah kalau di bagian paha ya, karena ini fokusnya di paha sendiri. Oke. Lemes ya. Oke lah, tapi ini kan masih dalam tahapan ya.
Ya, kita lihat nanti tahapan berikutnya seperti apa ya. Oke. Lanjut lagi, adalah capture yang kuambil dari tadi di press conference dari penyidik Lontaburi. Oke, ini kemudian menjawab isu yang tentang ketemuan di SPBU. Katanya, ini di jam 02.27. Ini kan kita bisa melihat ya, ada 3 pria. Siapa ini? Ini Paul, Robert, sama Job. Satu lagi, ini adalah Gatik atau Sen. Antara Gatik atau Sen. Kemungkinan besar ini adalah Sen, teman-teman. Ada berapa mobil? 1, 2, 3, 4. Ya, 4 mobil. Kenapa aku bilangnya Sen? Karena kan Gatik nggak bawa mobil kan ya. Oke. Dan Gatik juga dijemput sama Bo, penyanyi di Thailand juga. Ini sekaligus menjawab tentang tuduhan si supir lagi, nelayan Lungnit ya. Yang katanya juga ada sosok Lungnit terlihat di CCTV, dan CCTV-nya sudah diperjelas, ternyata nggak ada orang lain, hanya 5 orang, hanya 4 orang ini, dan terakhir tuh 5 dengan Gatik yang katanya juga datang di sini. Tapi bagian ini juga bagi aku perlu dikritisi kan ya, karena kan yang ditunjukkan hanya 0227, bagaimana dengan 0226, 0223 sebelumnya, siapa tahu aja ada yang datang juga, karena bagi aku juga ini yang nggak begitu kuat lah alibinya. Tapi kalau buat yang tentang baling-baling, aku agak apa ya, maksudnya kita harus bagaimana cara meredam ego. Aku juga pasti punya ego ya, kalian juga pasti punya ego. Menurut aku bagaimana kita meredam ego kita adalah dengan data ilmiah. Dan dari penjelasan mengenai data ilmiah ini tentang yang baling-baling itu, memang ada kemungkinan, kalau dibilang kemungkinannya berapa persen, aku bilangnya 60-80% apa yang disampaikan tentang baling-baling ini ada masuk akal, teman-teman. Karena apa? Karena data ini bukanlah data primer. Sumber data seperti ini nggak bisa dijadikan sumber data primer. Maksudnya gimana? Di video sebelumnya aku sudah bahas mengenai gigi dan juga cakaran. Itu juga termasuk bukan sumber data primer ya, tapi sumber data sekunder. Yang artinya itu tidak mutlak. Yang mutlak adalah data DNA, misalnya kayak cakaran kuku gitu ya, aku bahas di video sebelumnya tapi cuma singkat doang. Kalau ada yang tertinggal di kukunya itu adalah DNA-nya orang, itu sudah mutlak, primer. Tapi kalau kuku itu ada hanya misalnya kayak gorek cakaran, terus dicocokkan di visum dan sebagainya, itu bukan data primer tapi data sekunder. Ini terjadi di kasus di Amerika, ada yang salah tuduh gitu, karena dengan data-data tadi itu, baru dengan dia ini baru yang fix gitu, karena ada faktor lainnya, faktor kecepatan, faktor mungkin di air kekuatannya seperti apa, terus faktor ngebutnya seperti apa, itu adalah banyak faktor yang makanya aku juga harus meredam ego. Mungkin saja, kemungkinan besar juga ini bisa terjadi bahwa luka 30 cm dan belasan di pahanya Tengmo juga akibat dari baling-baling, karena ini juga dengan CCTV yang sudah kita lihat ini kan ya. CCTV-nya kan memang ada sosok yang berada di ujung speedboat, dan di ujung speedboat dikitnya lagi yang kategorinya adalah mirip untuk untuk jadi sandaran dia, itu juga make sense dengan penjelasan ini. Kan kalau dari foto yang ini ya, ini adalah foto nomor 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau menurut prediksi aku yang bisa diklarifikasi, nomor 6 ini adalah Tengmo, kalau sesuai dengan kronologi. Yang nomor 5 ini adalah Sen. Yang nomor 4 ini adalah Gatik. Nah, nomor 3 ini adalah si supirnya, yang itu adalah si Robert. Sementara 2 dan 1 adalah Por dan juga Joe. Karena mereka nggak menyupir ya. Jadi, ini adalah kalau berdasarkan aku cocokkan dengan keterangan-keterangan mereka. Ya. Tapi gini ya, aku cenderungnya mungkin ada kemungkinan besar, kita ngomong data ilmiah kan nggak boleh dengan keyakinan aja ya. Make sense apa yang disampaikan penyidik Lontaburi untuk baling-balingnya, tapi yang tidak make sense adalah dengan psikologinya. Oke, tetap ya, pasti ada, karena hanya menyampaikan satu kebenaran, tapi mungkin aja disembunyikan kebenaran-kebenaran yang lainnya. Misalnya begini, let's say, anggaplah itu benar, lukanya karena baling-baling. Tapi bagaimana ceritanya dengan mereka pada saat si Tengmo itu jatuh? Dugaannya kalau aku lihat di sini, itu adalah di jam 10.34 atau 10.33. Jadi ya 33, 34 itu adalah perkiraan jatuh, karena pada saat di CCTV tersebut 22, 34, 10 itu sudah tidak terlihat lagi Tengmonida. Tapi di jam 10.32 sebelumnya itu masih terlihat bayangan 6 orang.
karena ada melewati jembatan, dan di jembatan tersebut kan terhalang untuk melihat CCTV-nya, makanya situ juga menjadi salah satu indikasi Teng Mo jatuh di dekat jembatan karena tidak terlihat dari CCTV. Apakah ini sebuah kebetulan, ataukah memang faktanya seperti itu? Masa jatuhnya di jembatan dan nggak bisa kelihatan CCTV? Oke, kalian sudah bisa berpikir sendiri kan ya di situ. Nah, di jam 2, pada saat Teng Mo jatuh tersebut kan, 22.33 itu perkiraan dari penyidik, mereka menelpon si SAR, itu jam 22.33 juga. Secepat itukah menelponnya? Ini aku bandingkan dengan keterangan yang lama ya, bahwa mereka tuh nggak langsung tahu pada saat Teng Mo jatuh. Misalnya Gatik mengatakan, saya tuh nggak melihat Teng Mo jatuh, tapi saya cuma mendengar suaranya aja sih emang. Dan Sen pun juga sama, nggak sadar si Teng Mo itu jatuh, baru beberapa saat kemudian sadar Teng Mo jatuh. Dari segi psikologinya tuh menurut aku ada yang aneh gitu loh. Kalau dengan data-data yang ilmiah seperti ini, ya ini bukanlah data yang primer, data sekunder. Kalau ahli, nanti aku menantikan pendapat dari ahli lainnya, karena kan ini ngomongnya fakta ilmiah, harus disanggah juga dengan fakta ilmiah gitu teman-teman. Oke, jadi itu adalah yang pertama ya. Terus yang kedua adalah mengenai tuntutannya. Jadi hari ini juga tuntutannya sudah disampaikan, si Tanupat atau Hisopo, pasalnya dia dikenakan adalah dengan kelalaian, terus juga menyetir tanpa license. Mungkin maksudnya buat ini kali ya, karena kan yang nyetir bukan si Tanupat, tapi si Robert kan yang nyetir. Dia nggak punya expired buat kapalnya. Terus juga Paibun atau Robert itu ya karena SIM untuk menyetirnya itu udah expired ya, menyetir speedboatnya, sama membuang barang bukti, yaitu adalah gelas dan juga botol. Itu yang kedua ya, which is ya kalian sudah tahu lah apa yang itu. Terus yang ketiga si Nitat atau Job ya, Nitat Kiratisuti Saton, itu adalah kena pasalnya membantu menghancurkan barang bukti dan juga membantu kebohongan orang lain. Jadi ada 2 pasal. Terus yang keempat si Wisapat Manomairat atau Sen adalah kena pasalnya kelalaian. Oke. Yang kelima si Gatik atau Itsarin Juta Suksawat, itu kena pasalnya adalah memberikan sumpah palsu dan menghancurkan barang bukti. Satu lagi adalah membantu orang lain untuk berbohong. Jadi ada 3 pasal. Dan satu lagi yang kena pasal, yaitu adalah si pengacara. Namanya Mr. Pim Tamtirasri. Ini adalah pengacara yang menasehati mereka untuk melakukan kebohongan dan juga manipulasi data-data pada saat mereka melakukan BAP atau berita acara pemeriksaan. Oh my god. Aku tahu kalian sebagian besar kecewa, tapi aku juga kecewa. Tapi pada saat kita ngomongin soal data ilmiah, terutama tentang luka itu, coba nanti akan aku update lagi keterangan-keterangan terbaru. Karena pada saat pemaparan ini kan, yang datang itu banyak teman-teman, Ibu Panida, pengacaranya, terus juga beberapa tokoh, dan juga Dr. Pontip juga pasti akan mengatakan sesuatu hal mengenai ini. Kita akan coba update dari data-data mengenai si ahli ya. Nah, tapi gini teman-teman, ini adalah tahapan pertama ya dari penyidik ya. Setelah itu kan dari tahapan penyidik ini akan disampaikan ke kejaksaan. Kalau ke kejaksaan menilainya bahwa saya nggak setuju nih dengan alasan ini, ya akan ditolak. Penyidik harus mencari bukti-bukti baru lagi untuk bisa sampai ke tahapan persidangan. Jadi ini adalah belum selesai kasusnya, masih cukup panjang sebenarnya sampai kejaksaan itu mengatakan ya, kalau dia setuju dengan semua alasan ini, baru ke pengadilan. Dan pengadilan dengan tuntutannya adalah tuntutan yang seperti yang aku sebutkan tadi untuk 6 orang tersebut, bukan karena pasal pembunuhan, tapi karena pasal kelalaian dan juga teman-temannya tadi itu ya. Thank you very much for watching this video. Kalian kalau mau nonton yang aku update, aku live secara langsung, ngelihat secara langsung pemaparan dan juga aku menjelaskan secara langsung, itu sudah ada videonya di Instagramku. Tidak bisa aku upload di YouTube karena tidak diperbolehkan di YouTube. Itu kan tayangan TV ya, jadi nggak boleh langsung ke YouTube begitu. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan tinggalkan like, sertakan komen kalian, dan juga subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.